Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada mata pelajaran dasar desain grafis ini, Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran dengan kompetensi dasar ke-9, yaitu menerapkan perangkat lunak, pengolah gambar, bitmap atau raster. Sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwa di dalam desain tersebut terdapat dua jenis gambar. Yang pertama ada gambar vektor dan yang kedua bitmap atau raster. Untuk vektor, aplikasi dalam pengolahannya yaitu kita bisa menggunakan aplikasi Corel Draw. Untuk bitmap raster kita bisa menggunakan aplikasi Photoshop. Ya, lebih identiknya dengan Photoshop. Karena untuk Corel Draw itu lebih cocok untuk desain gambar gambar vektor ya. Next. Semua tentang bitmap, yaitu pertama ada pixel, ada resolusi, dan intensitas. Apa itu pixel? Jika kita melihat foto atau gambar yang ada di komputer, maka gambar tersebut sesungguhnya adalah kumpulan dari ribuan titik yang sangat kecil. Dan tiap-tiap titik tersebut mempunyai satu warna dan bergabung dengan piksel-piksel yang lain. Ya, contoh di gambar ini terdapat warna coklat, warna orange, warna kuning tua, ya, navy dan cyan. Dan putih di sini. Ini sebenarnya adalah kumpulan titik-titik yang disebut dengan titik piksel-piksel yang bergabung dari jutaan bahkan sampai triliunan ya. Itu pixel. Next, resolusi. Di dalam gambar tidak lepas dari yang namanya resolusi. Apa itu resolusi? Yaitu jumlah pixel per cm. Disebut sebagai resolusi. Pixel tadi adalah susunan titik-titik yang disebut dengan pixel. Titik-titik warna ya. Nah, sehingga per cm-nya itu disebut dengan resolusi. Dan resolusi itulah yang menentukan kualitas dari gambar yang dihasilkan. Gambar yang sering kita lihat dalam komputer umumnya mempunyai resolusi 72 pixel per inci atau disingkat DPI. Next. Intensitas cahaya. Nah, di dalam gambar juga tentu ada ciri khas yaitu intensitas cahaya. Apa itu intensitas cahaya? Intensitas cahaya adalah piksel-piksel yang membentuk gambar. Gambar tersebut memiliki warna-warna tertentu, dan sejumlah warna yang boleh dimiliki oleh satu gambar dinamakan intensitas. Ya, biasanya dikenal dengan istilah 256 warna, high color, 16 juta warna, true color, gradasi abu-abu atau grayscale, serta hitam putih atau disebut black and white. Dan itulah ketiga ciri khas gambar, ciri khas karakter dari masing-masing gambar, bitmap atau raster yang ada pada komputer. Berikut adalah cara untuk menjalankan aplikasi Adobe Photoshop. Tentu pertama kita harus menyalakan dulu komputer. Tunggu sampai jendela sistem Windows tampil pada komputer Anda. Klik kanan Start menu yang ada pada bagian pojok kiri bawah layar. Mungkin nanti akan saya praktikkan. Kemudian geser mouse Anda ke submenu program. Tentu programnya yaitu program aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian akan tampil di grup menu. Geser mouse Anda ke grup Photoshop. Ya, aplikasi Photoshopnya silahkan diklik sehingga tampil subgroup Photoshop. Klik kanan mouse pada pilihan grup, tunggu beberapa saat. Setelah proses berhasil, maka ditampilkan layar kerja Photoshop. Nah, di sini kemudian ada menu aplikasi yang ada pada Photoshop mungkin ya di sini, maaf typo. Yang pertama ada title bar, adalah judul program yang sedang aktif. Kemudian yang kedua toolbox, adalah tempat di mana tool-tools, alat-alat dari Photoshop yang digunakan untuk menggambar tersebut berada. Tools option. Setiap tools memiliki fungsi yang berbeda dan fungsi tersebut dapat dimodifikasi melalui tools option. Setiap tools mempunyai tools option yang berbeda-beda. Palette. Nah, ini palette adalah tambahan dari setting untuk tools yang terdapat berbagai alat bantu lainnya.
Menu bar adalah baris yang berisi perintah yang dapat diaktifkan melalui klik mouse dan shortcut keyboard. Menu pada aplikasi Photoshop. Nah, untuk keluar dari program aplikasi Photoshop, Anda dapat melaksanakan berikut ini. Klik File pada menu bar, akan tampil submenu File. Klik Exit pada akan keluar dari program aplikasi Photoshop. Dan kembali pada sistem operasi, Anda juga dapat menggunakan shortcut Key Alt plus Key. Apabila Anda belum melakukan proses penyimpanan terhadap pekerjaan terakhir Anda, maka Photoshop akan menampilkan kotak dialog penyimpanan. Klik Yes jika Anda ingin menyimpan pekerjaan, or klik No jika Anda tidak ingin menyimpan pekerjaan Anda, dan klik Cancel bila ingin membatalkan keluar dari Photoshop. Apabila Anda klik Yes, maka akan tampil kotak dialog Shift Drawing, yaitu kotak dialog yang menanyakan di mana lokasi direktori folder tempat Anda menyimpan pekerjaan Anda atau project Anda. Next. Nah, untuk penggunaan Photoshop, saya akan coba buka ya aplikasinya. Kita klik Photoshop. Nah, oke. Mohon tunggu beberapa saat karena aplikasinya lumayan itu berat ya, tergantung spesifikasi laptop masing-masing sih. Apabila spesifikasi tinggi, maka aplikasi pun akan cepat untuk launch, untuk memulai. Oke, berjalan sepertinya. Nah, ini dia tampilan pada jendela Adobe Photoshop. Ya, jadi di sini terdapat banyak sekali menu. Ya, tools-tools untuk pelengkap kita dalam menjalankan sebuah desain. Tentunya masing-masing program ini memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting. Ya. Agar kita tahu ini fungsinya untuk apa saja, silahkan kalian coba install aplikasi Adobe Photoshop lalu dicoba saja atau didak. Ya, nanti juga akan paham sendiri ini untuk apa, untuk kamu, untuk apa. Namun untuk saat ini saya berhubung waktu tidak bisa menjelaskan lebih detail. Bapak akan menjelaskan sedikit saja dari masing-masing menu yang sering digunakan. Tentu pertama kita sebelum mengedit akan mengarahkan bahan project untuk pengeditan desain tersebut. Pertama kita masuk klik open atau new. New ini kita bikin blank kertas ya. Bebas ini mau edit foto, klik foto, international photo. Di sini ada alt 4, 5, 6, 3. Oke, kita coba aja yang default photo size or this paper foto, bebas ya. Kita coba ini. Fotonya itu kita kasih nama project 1 misalkan ya. Ketentuan ini silahkan kalian tentukan sendiri sesuai kebutuhan. Oke. Nah, ini cara membuat project baru. Atau jika kita akan mengedit suatu gambar, kita langsung arahkan saja gambarnya. Nah, ini. Jika kita akan melakukan suatu pengeditan, bisa kita coba menu-menu yang ada di samping sini. Ini fungsinya untuk meningkatkan atau menurunkan brightness ya. Dan kontras, ketajaman warna. Lalu di sini ada curve level ya. Kemudian di sini ada exposure ya. Kemudian di sini ada vibrance, kepekaan warna, saturation, pekan warna yang lebih pekat. Ini ada hue saturation ya. Color grading di sini sebutnya. Oke, itu sedikit pengenalan.
Oke, mungkin itu saja video dari Bapak terkait aplikasi Adobe Photoshop. Berikutnya Bapak akan rekomendasikan kalian untuk melihat video tutorial lainnya terkait tutorial Adobe Photoshop. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.